membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas 2 berita nih pemirsa, di segmen ini kita akan lanjut nih Der. Ada berita yang wah ini cukup panas lah ya kayak gitu. Karena ini juga kita melihat bahwa setelah pemilu ataupun pemilihan presiden ya, tentunya bentar lagi juga akan dilantik ya. Presiden terpilih kita, namun udah banyak nih ya biasa berita-berita dari beberapa portal berita yang memang ini menggoreng terkait dengan kabinet Prabowo dan juga Gibran. Ya, betul sekali. Sebagaimana yang kita ketahui setelah pemilihan presiden akan segera dibentuk kabinet yang akan bertugas membantu presiden selama 5 tahun ke depan. Dan dari desas-desus berita yang kita kumpulkan, kalau udah ada desas-desus, ini Presiden Jokowi sudah mulai merapat untuk bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Pak Presiden Jokowi ya? Sudah mulai ya jadinya? Betul, karena beberapa bulan ke depan ya, kalau nggak salah bulan Oktober itu akan segera pelantikan ya. Jadi di dalam momentum ini Presiden Jokowi menitipkan 4 nama menteri kepada Prabowo. Waduh, siapa aja sih Der? Emangnya 4 nama yang dititipin nih? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari sumber berita yang kita kumpulkan nih, Presiden Jokowi bisik-bisik tetangga ke Prabowo untuk menitipkan nama-nama seperti Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, kemudian juga Listio Sigit, dan juga Pratikno. Kalau kita melihat track record-nya nih ya, memang kalau menteri yang keempat menteri tersebut ini cukup punya impact yang besar nih ketika masa Presiden Jokowi memimpin. Nah, ingat nggak dulu Erick Thohir itu apa waktu 2014? 2014 Erick Thohir itu adalah tim pemenangannya dari Jokowi. Dari Jokowi tentunya. Sekarang menjabat sebagai dari BUMN dan kemudian juga PSSI. Kemungkinan tahun berikutnya nih ketika Prabowo memimpin, Erick Thohir masih punya kekuasaan. Ya, jadi menurut berita yang beredar ini adalah juga merupakan pendapat dari pakar hukum tata negara Refli Harun ya. Jadi kalau misalkan pendapat beliau ini benar, artinya ini menandakan bahwa ya ada mungkin ketakutan-ketakutan tersendiri atau justru ini adalah peluang serta balas jasa Jokowi kepada orang-orang tersebut. Wah, jadi balas jasanya kok di masanya yang bukan ya? Nah, itu dia jadi tanda tanya. Kenapa? Ini kan masa pemerintahan baru ya. Kenapa sih harus ada bisik-bisik tetangga tadi? Mungkin ya kita nggak tahu ya di belakang layar seperti apa. Tapi ya apapun itu, nanti siapapun itu, kita juga berharap bahwa menteri yang akan menjadi kabinet di Prabowo Gibran tentunya akan memberikan dampak ataupun memberikan efek yang bagus nih terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Tapi kalau misalnya kita bahas lebih lanjut lagi kan kedekatan nih ya, ordal gitu kan. Jadi apalagi ini berurusan dengan pemerintahan dan juga mengurus suatu negara. Artinya semua harus dilakukan dengan prosedur yang baik. Kalau misal berbicara tentang ordal ya, maupun di pemerintahan pusat ataupun di pemerintahan kecamatan pun pasti itu mungkin ada. Tapi memang ini adalah tugas kita nih sebagai masyarakat untuk lebih kritis terhadap hal-hal tersebut. Jangan sampai tadi memang budaya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme ini terus mengalir di Indonesia. Mau jadi apa bangsa kita? Kan tadi kita 20 Mei udah kebangkitan nasional, gimana sih? Mudah-mudahan ini
Pak Prabowo juga melihat ini juga nggak langsung di ACC ya. Jadi mungkin ada review terlebih dahulu atau beliau minta pendapat dengan para pakar ya, supaya apa, pada pemerintahan beliau nanti ini tidak ada ketimpangan antara Menteri A dan Menteri B gitu. Betul sekali, dan juga kita juga akan menunggu nih kinerja dari Mas Gibran nih selaku Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Jadi kalau ngomongin presiden terpilih itu seru banget ya, nggak selesai-selesai sebelum pelantikan. Tentu Bahkan dong. sesudah pelantikan pun nanti Masih akan digoreng tentunya. Baik, dari pemilihan presiden kita beralih ke pemilihan Miss Mega Bintang Indonesia. Waduh, ini kemarin sempat hype nih ya di sosial media terkait dengan pemilihan Mega Bintang Indonesia. Emang itu apa sih, Der? Jadi Miss Mega Bintang Indonesia ini adalah kontes kecantikan besutan dari Ivan Gunawan, dan tahun ini itu adalah tahun kedua mereka menyelenggarakan kontes tersebut. Wow, dan tentunya pesertanya diikuti oleh seluruh Indonesia ya, Der ya? Betul, jadi dari seluruh wilayah Indonesia kemarin itu ada 50 finalis, Rida. Dan 50 finalis itu semuanya gonjreng, heboh. Gonjreng, manjalita bukan nih lagi ya. stunning gitu ya. Jadi mereka itu memang diplot oleh Ivan Gunawan untuk siap kapan aja saat mereka dikirim ke internasional. Oke, oh jadi nanti selepas itu udah ada pemenangnya nih, langsung dikirim ke internasional? Betul sekali. Dan semalam itu grand finalnya sudah dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta. Dan dari Sumatera Selatan. Wow. Yes. Sumatera Selatan yang kanan ya. Dan yang sebelah kiri itu dari Riau. Jadi mereka semua favorit netizen sebenarnya. Gonjreng banget ya, kayak cantik banget. Nah, kalau yang sebelah kiri itu dari Kepulauan Riau, era Giga favorit yang benar-benar difavoritkan. Hanya saja malam itu dia mentok ya. Kenapa tuh? Jadi kalau dilihat-lihat di antara pemenang dan juga runner up, itu secara body atau lekuk badannya itu lebih bagus pemenangnya. Karena untuk dikirim ke Miss Grand Internasional itu biasanya pihak organisasi melihat dari badannya bagus atau tidak. Karena itu pigeon ya. Betul, karena ini kontes kecantikan ya agak sedikit berbeda dengan duta mungkin. Kalau duta kan lebih mengutamakan ada wawasan behavior, ya. ada knowledgement. Ya, kalau beauty pageant tetap akan melihat packagingnya sebenarnya. Terus yang uniknya, apa itu? semalam perwakilan dari Banten itu tiga-tiganya masuk ke babak 20 besar. Wow, tentu ini juga menjadi satu kebanggaan dong untuk masyarakat Banten. Yes. Nah, jadi semalam itu mereka dipilih dari 10 ke 20, 10 dan terakhir 6 besar. 6 besar. Nah, dan 6 besar ini semuanya akan mewakili Indonesia ke ajang internasional. oh, 6 besar itu ya. Ya. Kita akan nantikan. Tahu nggak sih yang lebih serunya lagi? Apa Hadiah tuh? pemenang utamanya senilai 200 juta rupiah, Makni Cash. Wow, 200 juta ya. Selain itu, mereka akan dapat treatment operasi plastik senilai 460 juta di Thailand. Tapi kalau semisal kita melihat ya, ini juga kalau semisal acara-acara kontestan seperti itu, yang dilihat tuh sebenarnya bukan hanya uang sih. Ya. Karena tadi pengalaman dan juga relasi itu paling mahal menurutku. Betul, dan ini aku pernah foto loh sama Nova. Jadi gonjreng ya, Wak. tinggi banget kan, berdiri samping Nova tuh ya. Jadi dia tuh tingginya sekitar 175. Terus pakai heels lagi 15 cm. Nah, udah wah, OTW 2 nambah meter kan? dong. Ya, Ya betul ampun. sekali. Apalah daya aku yang semeter pun tak sampai ini. Harusnya dirimu pakai heels juga dong. Nanti itu lain cerita. Kalau aku pakai heels dia yang kalah kayaknya. Iya betul. Betul. Biar nggak kalah saing ya. Iya, sekali lagi selamat untuk Selamat. Nova Liana dan juga selamat untuk Ivan Gunawan yang telah menyelenggarakan acara Miss Mega Bintang dengan sukses. Dan semoga juga nanti kita akan menantikan nih tahun-tahun selanjutnya. Yes. Siapa tahu dari Provinsi Banten? Karena yang dijago-jagokan itu adalah Kepulauan Riau. Nah, yang pegang 3, yes. Saya. Jadi tawarnya ini seperti India, Melayu dan juga Eropa. Oh, kalau kamu ada campurannya campura. Apa tuh? Jawa Serang Sunda. Jadi lokal, bukan international ya. Bukan, kita Oke. melokal. Kita ya. melokal Makanya saja. juga pecak bandeng sama kulit tangkil. Aduh. Nah, tapi sekali lagi kita ucapkan selamat untuk para pemenang di Miss Mega Bintang. Ya, pemirsa,
Informasi tadi itu juga akan membuat kita berjeda dulu nih. Soalnya saya mau lihat scroll dulu postingan nih, apakah makin rame atau followers naik. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.